Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim juga dan salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan Shalom Elohim, salam hormat juga kepada pribadi Roh Kudus, mempelai Bunda Faye Hamdani. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada. Puji syukur dan mengucap syukur ya kalau saya kembali boleh bersaksi. Kali ini saya akan menyaksikan seperti biasa, juga menyaksikan kesaksian mimpi ya pada tanggal 7 Mei kemarin. Saya bermimpi di suatu tempat sedang berbincang-bincang dengan dua orang lelaki dan satu cewek ya gitu ya. Dalam perbincangan itu salah satu lelaki tersebut mengatakan bahwa untuk mengikuti mata pelajaran masuk universitas itu kita harus mengikuti 4 mata pelajaran. 4 mata pelajarannya dan tetapi cewek tersebut yang ada di sebelah saya sedang berbincang juga hanya memilih 3 mata pelajaran untuk syarat masuk universitas itu. Sepertinya dia tidak begitu serius, tidak begitu antusias untuk bisa masuk universitas, tapi dia masih tetap mau mengikuti ujian untuk masuk universitas itu. Dan 2 orang pria tersebut mengira saya juga mau ikut ujian masuk universitas tersebut. Lalu saya berkata kepada mereka bahwa saya sudah lulus dan sudah masuk di gedung sebelah, di gedung sekolah sebelah tempat kita berbincang itu. Tapi gedung tersebut sepertinya di bawah levelnya di bawah universitas, seperti gelar associate gitu ya. Itu yang mimpinya. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita arti mimpi ini, bahwa Tuhan berkata itu adalah melambangkan ujian atau sekolah kehidupan yang masih harus dilakukan sekarang ini di bumi ini. Nah, jadi ujian-ujian kehidupan ini kita harus memiliki, yang pertama, 1 harus memiliki ketaatan, 2 kekudusan hidup, 3 kerendahan hati, kelemah lembutan, pengampunan, kemampuan untuk mengasihi sesama, kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Dan yang keempat adalah yang tersulit ialah berkorban. Itu yang Tuhan katakan paling sulit ya. Berkorban itu adalah yang paling tersulit, yang keempat ini. Jadi Tuhan berkata, biarlah Roh Kudus yang akan membantu dan menolong orang-orang ini ya. Tuhan berkata begitu. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap. Tuhan mengatakan kepada kita lewat mesbah doa itu ya. Tuhan berkata banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap menjalankan yang keempat ini. Tuhan mengatakan bahwa gadis yang hanya memilih 3 mata pelajaran itu, sedangkan gadis itu tidak mampu untuk melewati semua ini. Karena jalannya semakin licin ya. Di akhir zaman ini penyeleksiannya sangat ketat, karena ini adalah akhir daripada akhir zaman. Dan Tuhan berkata juga bahwa Tuhan berpesan juga bahwa tetapi aku ingin benar-benar ada ketaatan penurutan hukum-hukumku yang murni 100%. Gadis tersebut hanya menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa saja, kata Tuhan. Karena menjadi orang Kristen yang excellent, pengikutku yang excellent itu ya harus bukan hanya taat tetapi juga harus berkorban. Gadis tersebut tidak bisa untuk berkorban ya, hanya mengambil 3 macam mata pelajaran, 3 macam saja kuliah, 3 macam saja yang untuk mata kuliah, 3 macam saja. Dan yang keempat ini adalah hal yang tersulit itu, yaitu berkorban. Kita harus yang keempat ini berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban perasaan, yang tersulit ya. Jadi Tuhan berkatakan
Jadi kita harus lebih koreksi diri lagi ya. Tuhan tidak ingin kita menjadi Kristen yang biasa-biasa saja ya. Itu yang Tuhan katakan kepada kita dalam mimpi yang pertama ini. Dan saya juga diberikan selanjutnya juga diberikan mimpi yang kedua itu, yaitu saya berada di sebuah gedung, sebuah ibadah gedung gereja yang besar ya. Tetapi gedung gereja ini mirip seperti tempat pertunjukan ya. Ruang di dalamnya agak gelap-gelap gitu, remang-remang gitu ya. Saya seperti mencari teman sepelayanan yang akan melayani di gereja itu, tapi saya tidak menemukan mereka. Dan ternyata mereka sudah tampil di atas panggung membawakan pujian sepertinya saya agak terlambat ya. Mereka sudah mulai dalam pelayanan untuk membawakan pujian itu. Saya melihat mereka yang bernyanyi di panggung itu, dan orang-orang yang duduk sebagai jemaat yang di bawah itu, yang menonton, memakai pakaian yang berwarna agak gelap ya, bercorak seperti batik begitu ya. Tetapi saya melihat saya sendiri pakaiannya berbeda dengan mereka. Saya memakai pakaian lengan panjang warna polos putih begitu ya. Setelah pertunjukan itu dimulai dan saya tidak mendapat bagian dalam pertunjukan itu, dalam hati saya berkata, biarkan sajalah, karena memang tadinya saya sudah bukan anggota mereka lagi. Itu yang ada dalam pikiran, dalam hati saya ya. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita juga ya dalam doa, menjelaskan kepada kita arti dari mimpi ini. Yang menggambarkan sebuah gereja yang besar di mana mereka, Tuhan berkata, orang-orang di dalamnya sudah dikuasai oleh roh jahat itu karena memakai tanda binatang. Itulah sebabnya pakaian mereka berwarna gelap. Sebab aku katakan untuk menjauhkan diri dari gereja. Sebab itu Tuhan pernah mengatakan juga kepada kita untuk menjauhkan diri dari gereja. Sebab tidak di dalam gereja itu tidak ada Tuhan berkata, rohku tidak ada di dalam gereja itu ya. Rohku tidak bersama dengan mereka. Ini yang Tuhan berkata juga bahwa itulah yang membuat aku sedih, karena di dalam gereja itu tidak ada seorang pun yang memakai pakaian putih. Tidak ada seorang pun yang menggambarkan diri mereka yang mencintai aku. Mereka masih mencari untuk kesenangan diri mereka sendiri. Apa yang menurut mereka baik bagi daging mereka. Mereka menikmati hidup ini. Padahal ini adalah hari yang terakhir. Nah, itu yang Tuhan katakan, kesedihan Tuhan ya, banyak anak-anak Tuhan yang memakai tanda binatang itu, dan mereka terus mengejar apa yang dunia inginkan untuk mereka lakukan. Dan Tuhan berkata, sebenarnya masih banyak yang hendak aku sampaikan, tapi ini saja dulu penjelasan dari Tuhan. Kiranya biarlah kita tetap terus mengejar ya ketaatan, kekudusan, dan kemurnian kita ya. Biarlah apa yang dunia sudah lancarkan, kiranya yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang bukan dari rancangan Tuhan, kiranya kita tetap menjaga agar kita tidak ya dicemarkan oleh segala apa yang di dunia sudah tawarkan kepada kita. Inilah kesaksian singkat yang dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan tetap semangat dalam menjalankan hari-hari di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.